Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam satu bagian dari Injil Markus, ya. Tepatnya di pasal 13, ayat 3 sampai 13. Kita pakai teksnya langsung tentu saja, dan ada tambahan sedikit dari analisis teologis untuk bantu kita memahami konteksnya. Fokus kita hari ini itu soal nubuat Yesus, tentang tanda-tanda awal lah ya, sebelum akhir zaman. Khususnya menyangkut penderitaan yang disebut akan datang. Peringatannya apa saja? Dan kenapa ini penting buat Anda? Yuk kita bedah bareng. Jadi ceritanya kan, Yesus lagi duduk di Bukit Zaitun. Terus ada 4 murid dekatnya datang, nanya soal bait Allah, kapan hancurnya, terus apa tanda kedatangannya lagi, dan akhir zaman. Nah, respon Yesus ini menarik. Dia langsung mulai dengan peringatan keras di ayat 5. Waspadalah katanya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Gitu kan ya? Iya, betul. Di ayat 6 dilanjutin bakal banyak yang datang pakai namanya, ngaku-ngaku akulah dia, dan mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Sumber analisis itu ngasih contoh modern gitu ya. Disebut misalnya saksi Yehova, atau ada juga ajaran hyper grace. Menurut sumber itu, ini contoh gimana ayat bisa dipakai, tapi mungkin keluar dari konteks Injil secara utuh. Menurut Anda, ini prinsip dasarnya apa sih soal penyesatan yang disorot di sini? Pertanyaan bagus. Intinya sih, menurut analisis itu ya penggunaan nama Yesus atau otoritasnya, tapi untuk ajaran yang menyimpang dari inti Injil. Bisa jadi ayatnya dipelintir, atau ada tambahan wahyu baru di luar Alkitab, atau mungkin mengurangi tuntutan jadi murid Kristus gitu. Dan yang menarik, seperti Anda bilang tadi, Yesus nggak langsung jawab kapannya. Justru fokusnya digeser ke apa yang harus diwaspadai. Ini persiapan rohani kan? Benar juga ya. Terus, dia sebut juga bakal ada perang, kabar-kabar perang, gempa bumi, kelaparan. Di ayat 7 dan 8 itu. Kedengarannya ngeri ya? Iya, tapi justru Yesus bilang janganlah kamu gelisah. Itu semua harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Ini baru permulaan penderitaan. Kayak ya kontraksi awal gitulah. Pesannya jadi bukan panik, tapi waspada dan siap. Oke. Nah, setelah soal penyesatan dan kekacauan dunia itu, Yesus masuk ke bagian yang lebih personal ya. Dan terus terang, ini cukup bikin bergidik sih. Mulai ayat 9, dia bilang ke pengikutnya, ya mungkin termasuk Anda yang dengar sekarang, kamu akan diserahkan ke majelis agama, dipukul di rumah ibadat, bahkan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, karena aku. Berat ya? Ya, malah pengkhianatan bisa datang dari keluarga sendiri. Saudara, ayah, anak, itu di ayat 12. Dan puncaknya, di ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Wah, ini gamblang sekali ya prediksinya. Tepat. Dan analisis sumber kita memang menekankan itu. Dari sudut pandang teks ini ya, penderitaan atau penolakan itu bukan hal aneh. Bukan berarti ada yang salah sama iman kita. Justru, bisa jadi itu bagian dari panggilan ikut Kristus di dunia ini. Jadi semacam konsekuensi logis ya? Bisa dibilang gitu. Tapi, nah ini penting, peringatan ini nggak berdiri sendiri. Ada janjinya juga. Di ayat 11, janji luar biasa. Roh Kudus bakal kasih kata-kata pas harus bersaksi. Jadi nggak usah khawatir mikirin mau ngomong apa dari jauh-jauh hari. Wah, itu penting sekali. Banget. Dan yang paling kasar di ujung ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Nah, bertahan di sini menurut analisisnya bukan cuma pasif nunggu ya, tapi tekun, aktif dalam iman, setia di tengah tekanan. Aktif ya, bukan pasif. Betul, keselamatan itu dihubungkan sama ketahanan iman yang teruji ini. Dan itu dimungkinkan oleh pertolongan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Fokusnya jadi bukan takut menderita, tapi gimana tetap setia dengan pertolongan Tuhan. Saya perhatikan tadi ada satu kalimat penting nyelip di tengah ini semua. Di ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kok bisa ya di tengah prediksi kekacauan dan aniaya malah ada perintah misi global? Nah, itu dia. Sumber kita melihatnya nggak terpisah. Justru saling terkait. Pemberitaan Injil ini tugas utama yang harus jalan terus. Meskipun sulit, atau mungkin justru lewat kesulitan itu. Maksudnya gimana tuh? Misalnya kesaksian di depan penguasa tadi ayat 9, itu kan salah satu bentuk pemberitaan Injil juga. Oh iya, benar juga. Jadi menurut pandangan ini, kesulitan itu nggak seharusnya bikin kita mundur atau diam. Malah jadi konteks buat nunjukin kesetiaan dan Injil itu sendiri.
Jadi ya panggilannya tetap waspada sama ajaran sesat, akar imannya kuat di firman, siap hadapi tekanan, tapi juga aktif dalam misi. Bukan cuma bertahan hidup pasif aja. Ini soal kesetiaan aktif sampai akhir. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih, dari Markus 13 ayat 3-13 ini. Intinya, Yesus kasih peringatan berlapis ya. Hati-hati sama penyesatan rohani, jangan panik lihat kekacauan dunia, dan siap-siap kalau ada penolakan atau penganiayaan pribadi karena iman. Betul. Dan ini semua bagian dari permulaan penderitaan. Tapi di saat yang sama, ada panggilan buat terus kabarkan Injil. Iya. Ada janji penyertaan Roh Kudus dan jaminan keselamatan buat yang setia bertahan. Begitu ya? Tepat sekali. Dan ini semua kalau menurut analisis sumber kita, ujung-ujungnya ya ke pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Sejauh mana Anda pribadi sudah siap secara rohani dan mental kalau harus menghadapi tekanan atau kesulitan karena iman Anda? Seperti yang disiratkan teks dan analisisnya itu, bersediakah Anda membayar harga jadi murid Kristus? Tentunya bukan dengan kekuatan sendiri ya, tapi dengan bersandar penuh pada kekuatan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Wah, ini pemikiran yang menantang ya, tapi sekaligus menguatkan juga untuk kita renungkan dari pembahasan hari ini.